Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sidang salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama belajar tafaqquh fiddin, khususnya dalam kitab Bulughul Maram, kitab hadis, kumpulan hadis-hadis ahkam. Nanti kita akan bersama-sama belajar terkait kitab hadis. Dan mudah-mudahan perjalanan kita menuju masjid ini dari awal, dari rumah, dari kos teman-teman sekalian, semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peninggi derajatnya, sekaligus sebagai penggugur dosa-dosa kita. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar agung, Nabi agung, Nabi besar, Nabi akhir zaman, harapan syafaat kita kelak fi yaumil qiyamah. Teman-teman, marilah kita mulai kajian pada kesempatan malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kemarin kita sudah muqaddimah terkait bagaimana kita harus memiliki niat yang lurus dalam menuntut ilmu. Coba teman-teman di sini datang ke pengajian ini karena ingin menuntut ilmu, atau karena ada kewajiban tugas? Apa enggak? Itu apa? Tugas. Ya mungkin masih datang karena tugas, mungkin masih datang karena paksaan. Tapi percayalah, dipaksa masuk surga itu terkadang lebih baik daripada kalian ikhlas untuk masuk neraka. Jadi barangkali di awal-awal kalian harus dipaksa dulu datang ke sini, mendatangi pengajian. Tapi mudah-mudahan dari paksaan ini nanti menjadi keterbiasaan, sehingga harapannya teman-teman nanti akan senang, nyaman datang ke pengajian murni tanpa ada paksaan. Baik, langsung saja hari ini kita akan berbicara terkait syarah Bulughul Maram. Bulughul Maram ini adalah kumpulan hadis-hadis yang isinya tentang hukum-hukum. Ya, ini adalah dasar fikih. Di dalamnya adalah kumpulan hadis-hadis. Ada teman-teman yang sudah belajar Bulughul Maram? Ada yang pernah baca? Belum? Tahu kitabnya? Sebenarnya saya ingin menampilkan, tapi karena kabelnya belum cukup ya, jadi mungkin lain waktu saya tampilkan. Kalau kita berbicara terkait Bulughul Maram, berarti kita tidak boleh melepaskan diri dari namanya pemahaman kitab-kitab hadis. Jadi setidaknya ada 4 pondasi untuk mempelajari kitab Bulughul Maram dan kitab-kitab kuning lainnya atau kitab-kitab ulama fikih lainnya
sehingga kita tidak hanya belajar tentang artinya tapi bisa memahami tentang maknanya. 4 landasan pokok dalam mempelajari kitab Bulughul Maram atau kitab-kitab fikih lainnya. Yang pertama adalah keilmuan mustalahul hadis. Keilmuan mustalahul hadis. Mustalahul hadis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang khobar atau hadis ditinjau dari sanadnya, ditinjau dari perawinya, ditinjau dari matan teks hadisnya. Jadi mustalahul hadis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis, yang nanti akan membagi-bagi hadis. Ada hadis sahih, ada hadis maudhu, dhaif, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari tentang hadis ini disebut sebagai ilmu mustalahul hadis. Dan untuk mempelajari kitab Bulughul Maram, teman-teman harus setidaknya menguasai mustalahul hadis, setidaknya. Jadi kajian hari ini kan kita akan lebih ke syarah dan pemahaman dalam konteks bahasa Indonesia. Tentu teman-teman untuk mempelajari kitab aslinya harus dengan pendekatan yang lebih mendalam lagi. Kemudian yang kedua ada usul fiqh. Ada ilmu usul fiqh, usul fikih. Jadi usul fikih ini adalah kitab awal teori yang membahas hukum-hukum fikih. Jadi produk hukum itu namanya fikih, sedangkan teori pondasi awal untuk menentukan produk hukum itu namanya usul fikih. Setelah kemudian kita mempelajari usul fikih, kita akan mempelajari tentang kaidah-kaidah fikih. Ya, kaidah-kaidah fikih. Nah, setelah kaidah-kaidah fikih, baru nanti kita akan memahami terkait maqasid syariah. Ya, maksud dari syariah, maqasid syariah. Nah, dari landasan pokok pertama yakni mustalahul hadis, akan diketahui hadis yang layak dijadikan rujukan, pegangan, dan dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Maka mustalahul hadis ini adalah ilmu yang nanti kita gunakan untuk menentukan hadis mana yang kuat, hadis mana yang lebih kuat sebagai pondasi dan pegangan dalam menentukan dalil hukum dalam Islam. Selanjutnya, prinsip dasar kedua usul fikih untuk mengetahui dalil-dalil hukum fikih yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf. Prinsip dasar ketiga dikumpulkan berbagai masalah fikih melalui kaidah-kaidah khusus yang dapat memberikan batasan-batasan unsurnya. Sementara prinsip dasar keempat, maqasid syariah, untuk mengetahui rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik hukum syariat sekaligus tujuan pemberlakuan syariah, ya, serta hal-hal yang dapat menarik kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Jadi 4 pondasi awal dalam mempelajari kitab Bulughul Maram. Apa aja tadi? Yang pertama mustalahul, yang kedua usul
usul fikih. Yang ketiga kaidah fikih. Kemudian yang keempat maqasid syariah. Jadi 4 pondasi ini. Ada yang sudah belajar mustalahul hadis? Ada yang alumni pesantren? Oke. Kita langsung untuk pertama membahas terkait hadis, istilah-istilah yang ada dalam hadis. Kita singgung dulu. Jadi mustalahul hadis ini adalah sebuah ilmu, dengannya dapat diketahui kondisi perawi dan hadis itu sendiri dari sisi diterima atau ditolak. Jadi ilmu mustalahul hadis itu adalah ilmu untuk melihat perawinya ini layak untuk meriwayatkan hadis atau tidak, syarat-syarat hadisnya terpenuhi atau tidak. Tujuannya untuk kemudian memilah dan memilih mana hadis yang bisa diterima, mana hadis yang tertolak. Itu adalah tujuan daripada ilmu mustalahul hadis. Oke. Definisi-definisi. Yang pertama terkait tentang hadis atau khobar. Jadi hadis atau khobar itu adalah sesuatu yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini muncul sebagai hadis atau khobar. Nanti seiring berkembangnya juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga bagian daripada hadis. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis yang menjelaskan tentang berapa rakaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melaksanakan ibadah sholat taraweh. Rasulullah tidak pernah mengatakan jumlah sholat sunnah taraweh ini 8 kali, 8 rakaat, 14 rakaat, 18 rakaat atau 20 rakaat, tidak pernah. Tetapi Rasulullah melakukan langsung sholat tarawih itu, kemudian Aisyah yang melihatnya merawikan hadis tersebut. Jadi dari Aisyah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi matan hadis ini tidak seluruhnya keluar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga kadang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dilihat oleh sahabat terdekat. Dalam hal ini bisa saja Ali, dalam hal ini bisa saja Abu Bakar, bisa saja Umar, bisa saja istri tercinta beliau Aisyah. Kemudian dari sahabat-sahabat ataupun orang-orang terdekat beliau ini menyampaikan kepada orang-orang lain yang kemudian termaktub sebagai hadis. Nah, ini yang kemudian kita pahami bahwa hadis tidak serta-merta keluar dari perkataannya Rasulullah, tetapi juga kadang dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah,
itu yang disebut sebagai hadis atau khobar. Jadi segala sesuatu yang disanadkan atau yang dihubungkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka namanya bukan hadis, namanya bukan khobar. Kalau khobar ini beberapa ulama berpendapat ya, kalau khobar itu bisa disampaikan ataupun bisa disandarkan kepada manusia biasa, bukan nabi. Misalkan ada khobar bahwa si fulan membeli apa, nah itu khobar, hanya kabar saja. Tetapi kalau hadis itu sudah pasti diturunkan atau disanadkan atau disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya setelah tadi khobar atau hadis, istilah yang kedua kita mengenal sebagai isnad atau sanad. Apa itu sanad dalam hadis? Sanad dalam hadis itu adalah rantai perawi hadis yang mengantarkan kepada matan hadis. Jadi misalkan gini, Pak Rektor berkata, misalkan ya, ini saya kasih analoginya. Pak Rektor berkata bahwa Universitas Muhammadiyah Purwokerto memiliki visi misi unggul modern Islami. Saya ulangi, ini saya kasih contoh biar kalian paham. Pak Rektor berkata UMP memiliki visi misi unggul modern Islami. Pertanyaannya, apa kata Pak Rektor? Pak Rektor berbicara apa? Berkata apa? UMP? Halo? Ayo, tadi saya ulangi. Pak Rektor berkata UMP memiliki visi misi unggul modern Islami. Jelas? Dengar? Pertanyaannya, apa kata Pak Rektor? UMP memiliki visi misi unggul modern Islami. Kata-kata UMP memiliki visi misi unggul modern Islami itu namanya matan. Jadi kata-katanya Nabi itu namanya matan. Isi hadis itu namanya matan. Jelas? Oke. Pak Rektor ya mengatakan visi misi UMP unggul modern Islami kepada wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, wakil rektor 4. Kemudian wakil rektor 1 menyampaikan kepada dekan FKIP, wakil rektor 2 menyampaikan kepada dekan pertanian, wakil rektor 3 menyampaikan kepada dekan kesehatan, ilmu kesehatan, fakultas kesehatan, wakil rektor 4 menyampaikan kepada dekan FEB. Kemudian dekan FEB, dekan kepertanian, dekan Fikes dan dekan FEB ini menyampaikan kepada kaprodinya, dan kaprodinya menyampaikan kepada semua mahasiswa. Nah, urutan dari wakil dekan 1, 2, 3, 4, kemudian dekan,
kemudian kaprodi, ini yang disebut sebagai sanad. Disebut sebagai apa? Disebut sebagai apa? Sanad ini adalah runtutan di mana matan hadis ini disampaikan. Halo? Oke. Ini kenapa ya kok rame? Halo? Oke. Jadi dari Nabi Muhammad kemudian mengucapkan kata-kata, isi kata-katanya disebut hadis, kemudian kata-kata itu disampaikan kepada misalkan Ali, Umar, Abu Bakar, Aisyah. Kemudian Ali, Umar, Abu Bakar, Aisyah, Utsman itu tadi menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, maka hal ini disebut sebagai sanad. Mas, ini enggak ada kabel bisa ke sini. Enggak ada. Oke. Selanjutnya, sebenarnya saya ingin menunjukkan ini supaya bisa jelas sanadnya. Saya akan kasih contoh dalam kitab Bulughul Maram ini. Contoh ya. Saya nanti akan nebaki kalian mana yang disebut matan, mana yang disebut perawi, mana disebut sebagai sanad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu. Saya ulangi, fil bahri huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Akhrajahu al-arba'in wa ibnu Abi Syaibah wal lafzu lahu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmizi. Nah, an Abi Hurairah. Di sini dari si perawi yang di sini adalah 4 orang, termasuk di dalamnya Ibnu Abi Syaibah, dan di dalamnya juga ada Khuzaimah wa Tirmizi. Tirmizi itu nama orang, Khuzaimah juga nama orang. Mereka mendengar dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini adalah orang yang terpercaya bahwa apa yang didengarkannya itu betul, benar adanya. Contoh lain, an Abdullah ibnu Umar. Nih saya kasih contoh. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabasa. Saya ulangi, an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabasa wa fil lafzin lam yanjus. Akhrajahul arba'ah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Pertanyaannya, sanadnya siapa ini dari hadis yang saya baca tadi? Sanadnya siapa? An Abdullah ibnu Umar. Siapa Abdullah ibnu Umar itu? Abdullah itu nama anaknya Umar bin Khattab, maka Abdullah bin Umar. Dari anaknya Umar yang namanya Abdullah,
Jadi si perawi 4 orang dan Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban tadi mendengar dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah berkata, gitu loh. Paham ya ini ya? Jadi rentetan orang-orang yang menyampaikan hadis tadi hingga ke perawi ini disebut sebagai jalur sanad atau isnad. Sedangkan kata-kata idza kanal ma'u qullataini lam yahmilil khabasa itu adalah disebut sebagai matan hadis. Ini dalam memahami terkait hadis ya. Nah, selanjutnya pembagian hadis dari sisi jalur periwayatannya. Jadi Bukhari, Muslim dan para perawi-perawi hadis ini adalah orang-orang yang sangat berhati-hati dalam menentukan hadis, dalam menentukan perawi atau sanad. Jadi ada sebuah kisah ketika Bukhari ini ingin meriwayatkan hadis, dia mencari sanad. Misalkan gini, pernah dengar nggak kalau Rasulullah pernah mengatakan A gitu. Oh, kita cari, ketemu sama siapa? Ketemu sama si siapa namanya, misalkan Mas, siapa nama Mas? Irfan. April. Ketemu sama Mas April misalkan. Mas April, dilihat kesehariannya. Mas April ini pernah bohong tidak? Kalau pernah bohong, maka perkataannya dia tidak akan diterima oleh Bukhari. Kenapa? Karena hadis ini harus keluar dari orang-orang yang dobet. Dobet itu reputasinya, keabsahannya, legalitasnya jelas. Jadi kalau orang yang suka berbohong itu susah dipercaya. Kalau susah dipercaya, tidak layak untuk mensanadkan atau merawikan hadis. Bahkan saking ekstrimnya, suatu ketika Bukhari itu ingin meriwayatkan hadis, ketemu sama orang si Fulan. Bahkan si Fulan ini manggil ayamnya. Dia tidak bawa apa-apa, dia tidak bawa beras, dia tidak bawa makanan ayam. Kemudian manggil kur 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 kur. Ayamnya datang. Tetapi ketika ayamnya datang tidak dikasih makan. Dari kejadian ini Bukhari menyimpulkan orang ini tidak dobet, orang ini tidak kredibel, orang ini tidak bisa dipercaya. Karena apa? Dia telah membohongi ayam. Sampai seteliti itu dalam memilih orang yang meriwayatkan hadis atau yang mensanadkan hadis. Kira-kira kita yang hadir di sini layak enggak ya kalau mensanadkan hadis? Kira-kira layak ya? Enggak pernah bohong ya ini ya? Enggak pernah kan? Enggak pernah nilep uang UKT kan? Kalau izin ke orang tuanya belajar kelompok beneran kan? Kalau izin orang tuanya ngaji beneran ya. Tidak pernah minta uang ke orang tuanya dengan alasan membeli buku tapi aslinya dipakai buat jalan-jalan kan? Nggak pernah kan? Nah, kalau kita tidak pernah berbohong dan kita termasuk orang yang bisa dipercaya, maka kita termasuk orang yang dobet. Ini harus hati-hati
Maka untuk menjaga periwayatan hadis ini harus hati-hati supaya tidak ada hadis-hadis yang dhaif, tidak ada hadis-hadis yang palsu. Jangan-jangan bukan hadis tapi diaku-akuan. Kalian pernah nggak mendengar kalau katanya si A ternyata seperti ini, tapi ternyata si A nggak pernah ngomong? Pernah ada teman kalian yang seperti itu? Nah, itu berarti dia tidak dobet, dia tidak bisa dipercaya dan tidak sahih, tidak sah kalau dia meriwayatkan sebuah hadis. Si A nggak pernah ngomong, tapi seolah-olah dikatakan kalau dia ngomong. Itu sama kayak Nabi pernah berkata, misalkan kayak gitu, bahwa orang masuk masjid itu pasti dia akan, misalkan, hidupnya dijamin kaya 7 turunan, misalkan gitu. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan seperti itu, tapi ternyata ada orang yang mengatakan seperti itu. Maka itu disebut sebagai hadis yang apa? Hadis salah, hadis palsu. Ya, hadis palsu. Nah, untuk menghindari itu semua, maka harus ada keberhati-hatian dalam menentukan sanad. Nah, baik teman-teman, karena waktunya terbatas, hari ini kita batasi dalam mempelajari tentang hadis dulu. Nanti kita akan lanjut tentang pertemuan akan datang pembagian hadis dari sisi jalur periwayatnya. Nanti ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, gharib, aziz, masyhur, sahih li zatihi, wa sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi, dan lain sebagainya. Tapi nanti di pertemuan yang akan datang, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, yang penting teman-teman mendapat materi pada hari ini. Saya sarankan kalau mencari ilmu jangan setengah-setengah, ya, dituntaskan sampai selesai sehingga kalian tidak salah paham. Jangan salah paham, jangan salahkan pahamku ini tertuju, itu ya. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.